Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Firman Tuhan untuk kita di hari Minggu ini diangkat dari surat kepada orang Ibrani yang di perantauan, pasal 13 ayat 7 sampai ayat 17. Ibrani 13 ayat 7 sampai ayat 17, supaya kita sama-sama mendengarkannya. Demikianlah firman Tuhan. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya, karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kristen pada mulanya adalah agama yang tidak diterima, agama yang diejek, agama yang tidak logis, sehingga banyak yang menyepelekan, banyak yang menolak.
karena tidak zaman kekristenan, enggak update kekristenan, enggak upgrade kekristenan, tidak bisa menyesuaikan zaman, atau selalu kalah oleh zaman. Sehingga orang-orang pertama menertawakan orang-orang Kristen, dan itu ejekan sebenarnya. Jadi kata Kristen itu kata ejekan. Pengikut Yesus yang kalah, Yesus yang mati, atau orang-orang Nazaret, pengikut Yesus dari Nazaret itu orang-orang yang tidak mampu melawan. Jadi butuh kekuatan untuk mempertahankan ini. Apabila orang-orang Kristen pada mulanya tidak kuat mempertahankan ajaran atau kehidupan yang dibawa Yesus, maka tidak sampai kekristenan di Ciputat ini. Apabila mereka tidak kuat, apabila mereka kalah dalam hal menunjukkan kebenaran dari firman Tuhan. Kenapa orang-orang tidak bisa menerima kekristenan? Karena mereka memakai pikiran. Ya nggak bisa. Karena mereka memakai kekuatan. Padahal orang Kristen itu memakai iman. Karena firman Tuhan tempatnya bukan di sini. Kalau engkau buat firman Tuhan di sini, berlawanan. Kasihilah musuhmu. Enggak pas itu di sini. Enggak logika itu. Berkatilah orang-orang yang mengutukimu. Enggak pas di sini. Firman Tuhan tempatnya di sini. Diimani. Supaya kita mampu untuk hidup di dalamnya. Kalau tidak, sampai kapanpun firman itu bertolak belakang dengan hidupmu. Jadi bagaimana supaya kita berhikmat? Seperti Salomo tadi dalam Amsalnya mengatakan, berhikmatlah kalian, buanglah karat supaya kuat. Jangan ada sedikit pun yang membuat engkau goyah. Atau bahasa anak muda sekarang, jangan ada sedikit pun toksik di dalam hatimu. Jauhkan itu supaya kamu kokoh, supaya kamu mampu hidup dalam kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Yang pertama dikatakan, kenapa ini dikatakan surat kepada orang Ibrani? Karena itu gambaran bagi kita. Orang Ibrani merantau. Mereka merantau, diaspora namanya, menyebar berdiaspora. Tidak di kampung sendiri. Kalau di kampung sendiri kita bisa agak lebih kuat. Sama itu kalau kita ngomong di rumah, nah hebatan hita mau makatai di Jabu. Ali mau makatai hita non di depan umum kok kicep gitu, nggak bisa ngomong. Kalau di rumah ngomongnya sama seperti anak saya. Kalau di rumah jago sekali marjamita dia kalau di rumah. Tapi kalau keluar dia langsung diam aja, ngomong nggak berani. Beda. Orang Ibrani pergi keluar merantau, menyebar dalam iman Kristen, berjumpa dengan orang Ibrani lainnya yang tidak Kristen. Wah, bagaimana ini menghadapinya? Ada godaan. Ya, ada godaan dari luar, ada godaan dari dalam. Harus dikuatkan. Paulus, Timoteus berjuang mempertahankan, jangan kalian mau lagi digoda oleh hal-hal yang telah kalian tinggalkan. Termasuk menghadapi, kita beda menghadapi situasi. Kita beda menghadapi persoalan dengan
dunia ini, sangat berbeda. Tidak sama. Kalau dunia ini menghadapi persoalan mata ganti mata, kejahatan balas kejahatan, kau sakiti hatiku, kau sakiti hatimu, adil, puas. Kita tidak. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Itu kita. Siapa yang tahan itu? Enggak ada yang tahan. Mana ada kita yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan? Pasti akan dibalas, paling tidak memaki. Paling minimal memaki. Atau mendoakan dia supaya kena ajab. Kena ajab katanya ya. Paling tidak minimal demikian. Tidak ada yang sanggup. Terus bagaimana ini kalau tidak sanggup? Gimana melakukannya kalau tidak sanggup? Disitulah kita diingatkan bahwa kita ini adalah perantau. Karena orang lupa kadang. Ya. Orang berpikir dia hidup selamanya di dunia ini. Tidak. Tadi jemaat kita ada 2 yang meninggal. Satu berusia Gian, umur 50 tahun. Meninggalkan 2 anak perempuan yatim piatu, Evelyn dan Dian. Kalau kita berpikir, kok cepat banget Tuhan memanggil, kan masih ada 2 anaknya yang belum menikah, masih sekolah, masih SD. Gimana ini Tuhan? Satu lagi jemaat kita sudah tua, umur 80, 87. Gimana kita memandang bahwa ternyata hidup kita berakhir di dunia ini. Jadi kita perantau sebenarnya di dunia ini. Semua kita ini merantau di dunia ini. Loh, di mana kampung halaman kita, Amang? Kampung halaman masing-masing pasti punya ini pekampung halaman. Ada yang di Samosir, Balige, Sumatera Utara, di sana semua kampung halaman kita. Itu di dunia. Kalau di bahasa Batak itu jelas dikatakan sembulu. Dari mana engkau berasal? Kita harus percaya bahwa kampung halaman kita adalah kekekalan, surga. Itu kampung halaman kita. Jadi kita dari surga diutus Tuhan ke sini merantau ke dunia ini. Apakah engkau sadar itu? Jadi dunia ini adalah tempat kita sementara. Bukan di sini kita selamanya. Sementara. Itu dikatakan firman Tuhan kepada orang yang mula-mula. Jadi jangan engkau terikat di dunia ini. Kalau engkau terikat di dunia ini, engkau tidak bisa pulang kampung. Kenapa enggak bisa? Karena di sini hatimu. Diajak ke surga enggak mau, lebih enak di dunia ini. Sehingga kita melakukan perbuatan duniawi. Termasuk tadi tidak bisa kita memaafkan. Tidak bisa kita tidak membalas. Dan kita selalu dinodai dengan ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Jadi sudah banyak sebenarnya teladan. Apalagi di Ibrani kita baca ya. Ibrani tentang iman. Abraham beriman. Sehingga dari umurnya yang sudah tua, dia tetap yakin bahwa Allah mampu memberikan dia anak. Sarah juga demikian. Yusuf juga demikian. Musa juga demikian. Sudah banyak sebenarnya orang-orang yang hidup dalam iman. Contohlah iman mereka. Karena mereka mengandalkan kekuatan dari Allah Bapa. Apalagi orang Kristen yang notabene katanya pengikut Kristus. Teladanilah Yesus Kristus.
yang harus membawa kasih yang sudah hilang di dunia ini. Sudah hilang karena orang sudah tidak lagi mampu melakukannya, karena orang sudah hidup di dalam kekuatan dan pikirannya sendiri, pembalasannya sendiri. Sehingga Tuhan Allah memilih hamba-hambanya untuk menyampaikan berita ini, supaya orang-orang Kristen teguh, tidak goyah, walaupun berat persoalannya, berat masalahnya. Tapi kalau orang Kristen pasti dia benar dalam hal memilih jalannya. Kita dikumpulkan di gerejanya, gereja Kristen bagi kita namanya HKBP, Huria Kristen Batak Protestan. Banyak yang tidak setuju dengan kata ini karena mereka memikirkannya secara pikiran. Kenapa enggak gereja? Kenapa Huria? Kenapa enggak gereja Kristen Batak Protestan? Kenapa harus Huria? Kita gantilah GKBP lah. Kalau dari pikiran, kenapa harus Huria? Karena Huria itu adalah yang dikumpulkan, dipanggil, "Hai, mari sini. Kalian dalam kegelapan, mari ke tempat yang terang." Itu Huria. Kristen pengikut Yesus Kristus. Batak itu bawa lahir. Protestan itu kritis. Kenapa kritis? Ya, kita harus menyelidiki segala sesuatu dan peganglah yang benar. Kenapa kritis? Supaya kita benar dalam melakukan segala sesuatu, termasuk di dunia ini. Ya, kalau hanya dia berpikir dia hanya hidup di dunia ini, dialah orang paling malang, dikatakan dalam firman Tuhan. Tapi kalau dia beriman bahwa tempatku hanya sementara di sini, tempatku yang kekal adalah bersama dengan Allah dalam kekekalan, maka dia tidak terikat dengan dunia ini. Jadi kalau orang katakan, wah HKBP itu protes aja katanya. Ya, protesnya kan kritis, menyelidiki. Kita kan tidak gampang untuk diombang-ambingkan. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita tidak ikut. Tapi kalau sesuai dengan firman Tuhan, maka kita adalah orang Kristen yang lebih tunduk kepada Allah daripada segala-galanya. Sudah jelas sebenarnya HKBP dipilih menjadi berkat bagi dunia ini dengan prinsip hidup jelas inklusif kita. Apa inklusif itu? Kita berjalan di atas tanah inklusif. Kita tidak menjauhkan diri, kita melihat kenyataan, itu inklusif. HKBP dialogis. Apa itu dialogis? Mari kita sama-sama memperbaiki. Mari kita sama-sama mencari kebenaran, bukan saling menyalahkan. Terbuka. Apa terbuka? Kita tidak jugul. Apa sih bahasa Batak jugul? Dulu waktu HKBP 125 tahun ada diputuskan seperti ini. Setiap pertanggiangan harus ada diskusi. Wah, semua gembira. Gembira semua. Wah, bagus ini program HKBP. Pertanggiangan diskusi. Akhirnya dilakukan setahun. Setahun itu, lama itu setahun. Diskusi, setiap pertanggiangan diskusi. Akhirnya terjadi pertengkaran. Kenapa? Karena di dalam diri orang Batak ada istilah diskusi gol-gol. Tahu nggak diskusi gol-gol? Salah pun tapi tetap dipertahankannya biar nggak malu gitu. Biar nggak malu. Akhirnya ditutuplah. Dan nggak ada yang berdiskusi. Kenapa? Karena pulangnya jam 1 malam jadinya. Karena nggak mau mengalah. Dibilang begini, bukan begitu Amang. Dibilang begini,
Kok bisa begitu Amang? Akhirnya ditutuplah diskusi karena semua keberatan. Jadi diskusi gol-gol. Apa kalau bahasa Indonesianya bertegang leher itu tegar tengkuk ya, tegar tengkuk. Heran berbadai. Ya harus bikin batak berbada. Hodo songoni, hodo inna. Jadi nggak jelas dia mau kemana diskusinya. Ini mau cari kebenaran atau mau merbada? Kalau mau cari kebenaran kan tidak seperti itu. Orang Kristen terbuka kita. Itulah yang firman Tuhan inginkan kepada orang yang baru mengenal kekristenan. Apalagi kita di tengah-tengah dunia ini, apalagi kita merantau di dunia ini. Satu sebentar. Bagaimana kita bisa kuat? Disitulah firman Tuhan mengingatkan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Lagu sekolah minggu lebih jelas itu ya. Tuhan Yesus tidak berubah. Apanya yang tidak berubah? Kebenaran yang dia bawa tidak berubah. Dan kita kotak-katik lagi. Banyak orang mengotak-ngatik. Oh sekarang ini Kristen ini progresif ini. Progresif ini sesuai dengan keadaan ini. Wah bahaya nanti kalau begitu. Berarti boleh dong berbohong. Ya sesuai keadaan lah. Kan begitu. Padahal sudah jelas-jelas dilarang. Iya. Ada orang bilang boleh berbohong untuk kebaikan. Begitu. Nanti boleh dong membunuh demi kebaikan. Wah susah ini kalau begitu. Yesus Kristus tetap sama. Apa yang dia katakan ketika di dunia ini, itulah yang harus kita imani sampai hari ini dan juga sampai selama-lamanya. Tidak ada yang bisa menggoyahkan itu. Itu istilahnya menerjemahkan firman Allah. Menerjemahkan bagaimana kita melakukannya dengan benar. Supaya kita tidak salah dalam membawa iman kita di tengah-tengah, membawa budaya kita di tengah-tengah dunia ini. Sama seperti lagu tadi kita dikatakan kedamaian dari Tuhan haruslah diwujudkan. Kedamaian dari Tuhan haruslah diwujudkan. Jadi semua harus mengalah demi kedamaian dari Tuhan. Jangan ada yang gol-gol lagi. Ya kalau semua sama gol-gol ya pasti ribut. Tapi karena demi Tuhan aku membawa kedamaian. Jadi gimana kalau dia orangnya jahat? Aku tidak takut, tapi aku takut sama Tuhan. Karena orang Kristen itu lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kita tidak takut, tapi kita hanya takut kepada Allah. Disitulah fungsi dari firman Tuhan yang menemani kita setiap hari. Jadi kalau kita tidak bersama firman Tuhan, siapa yang menemanimu dalam hal menghadapi segala persoalan? Dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi orang-orang yang masih bodoh, bacalah firman Tuhan, pasti kau pintar. Untuk menyatakan kesalahan, atik BH adong nagul-gul dope, yang masih merasa dirinya benar, baca firman Tuhan. Untuk memperbaiki kelakuan, dia berdampak dalam hidupmu. Sejugul-jugulnya orang, kalau dia baca firman Tuhan, maka itu akan dikalahkan kejugulannya. Untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi jelas benar ini. Apakah ada yang lebih benar dari ini? Tidak ada. Inilah kebenaran kita, firman Tuhan ini. Jangan cari kebenaran yang lain di Google atau di AI. Di sini kebenaran kita. Jangan lagi kita ragu untuk mengimaninya.
termasuk menerjemahkannya dalam situasi saat ini. Tadi Paulus mengirim surat kepada kita. Karena situasi dari tanggal 25 ya sudah ribut. Sudah ribut ini tanggal 25. Bagaimana kita menghadapi ini? Ikut enggak kita ribut ini? Soalnya seru ini ribut ini. Apalagi sudah mengarah ke penjarahan ini. Kalau dari segi duniawi seru ini. Ya. Mencuri harta orang, seru ini. Apakah kita ikut di situ? Tadi dikatakan di situ, di dalam prinsip itu mungkin sudah dibagi ke kita dalam secara file ya. Jelas dikatakan kita adalah orang-orang yang menjunjung tinggi kedamaian, keadilan. Kita adalah orang-orang yang mampu membawa kedamaian itu. Supaya kita tidak terprovokasi. Supaya kita mampu untuk hidup di dalam segala kehendak Tuhan. Apakah kehendak Tuhan kehancuran? Apakah kehendak Tuhan saling menyakiti? Mari kita jawab bersama-sama. Apa yang Tuhan inginkan ketika kita menderita? Firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus juga menderita di luar perkemahan, di luar tembok Yerusalem, menderita. Dan kita dipanggil untuk menderita. Oleh karena itu dikatakan via dolorosa. Jalan penderitaan aku pilih supaya aku menang atas dunia ini. Melawan ajaran yang lain, menyisihkan segala kotoran di dalam hati dan pikiran kita. Salomo mendapatkan hikmat ketika dia berdoa dalam 1 Raja-Raja pasal 3. Tuhan, berikan aku hikmat membedakan yang baik dan yang jahat. Berdoalah demikian. Ketika engkau di dalam dilema, Tuhan berikan aku hikmat untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat. Ada juga doa memohon hikmat. Tuhan, berikan aku hikmat untuk merubah yang bisa kurubah, untuk menerima yang tidak bisa kurubah, dan berikan aku hikmat membedakan keduanya. Sotungan non dirubah hamu yang gak bisa kalian rubah. Adong dua hal songoni menolak tua. Bisa kita menolak tua? Artinya muda terus. Oh itu melawan apa itu? Hukum alam itu. Ada orang pingin matahari terbit dari barat, merubah yang tidak bisa dirubah, sudah salah. Merubah yang bisa kita rubah, menerima yang tidak bisa kita rubah, dan mintalah hikmat membedakan keduanya. Sotung salah mengalahkan kita, memilih jalan yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Apalagi di tahun transformasi ini sudah jelas itu ya, berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya kita teguh, supaya kita mampu untuk membawa pembaharuan itu di tengah hidup kita, di tengah-tengah keluarga, dan juga di sekitar kita. Supaya kita menunjukkan keteguhan firman Tuhan itu dan melihat rencana Tuhan di tengah-tengah hidupmu. Pastilah Tuhan berencana untukmu. Pasti ada rencananya untukmu. Masing-masing kita Tuhan punya rencana. Apakah engkau imani itu? Dalam segala penderitaanmu ada rencana Tuhan. Atau kamu hanya lihat penderitaan saja? Kamu tidak lihat rencana Tuhan di balik itu semua. Padahal teladan sudah diberikan. Sudah banyak kita mengetahui bagaimana orang-orang yang hidup dalam iman, bagaimana akhir hidup mereka. Mampu untuk mempertahankan imannya.
Oleh karena saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah sama-sama kita meminta pengajaran dari Tuhan. Terlebih dalam firman-Nya saat ini. Dikatakan dalam topik minggu ini, Yesus Kristus pemimpin yang kekal. Jangan ada pemimpin lain di hatimu. Kita warga negara Indonesia benar. Tapi jangan lupa, kita juga warga negara kerajaan Allah. Pemimpin kita Yesus Kristus yang mengajarkan kedamaian, keadilan, dan kebenaran. Itulah orang-orang yang dipilih membawa kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita supaya kita membuahkan iman itu. Dikatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jelas kita membuahkan rasa syukur. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Buah dari iman, ya. Bukan buah dari pikiran, buah dari iman. Itu yang harus kita hasilkan. Jadi kalau ngomong-ngomong soal buah, sudah jelas, buah itu harus manis, banyak. Ramos tonggi, ada buah manis tapi sedikit. Yang lebih parah lagi, ada buah sudah sedikit asam lagi. Kalau Tuhan menginginkan kita berbuah banyak dan manis. Kemudian dikatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi ada dampaknya kehidupan kita. Di tengah-tengah keluarga juga begitu. Yang namanya dalam keluarga, ya, kalau satu marsak, itu marsaknya itu kena ke semua itu. Contohnya di rumah ini, kalau si ibu marsak, semua kena dampaknya. Masakan tak enak, baju tak bersih dicuci, namanya marsak. Gimana orang nyuci marsak, ya? Jadi kepada anak-anak kami, jaga hati ibumu supaya makanannya enak. Jangan kau berkeluh kesah. Kepada anak-anak kami, jaga hati orang tuamu, ya. Karena itu berdampak bagimu. Berdampak bagimu. Bayangkan saja kalau kedua orang tuamu sakit, pasti rumah itu sulit untuk bersuka cita. Itulah tadi dampaknya kepada para pemimpin. Ada kepada kita. Kalau kita memberikan kekuatan, berdoa, tadi kata Paulus dalam suratnya, mari doakan supaya kuat para pemimpin kita, supaya mereka tidak salah berkeluh kesah. Sotungan non gebe salah memutuskan akapartugi. Sotung anon, seperti yang saya katakan di rumah, jangan sampai salah orang tua memutuskan. Jaga hatinya. Dikatakan di dalam bahasa Batak itu, bahasa Indonesia dikatakan selami, ya. Selami hatinya. Saya lupa bahasa Bataknya itu, ya. Selami hatinya. Jangan sampai dia tidak kuat, tidak bersuka cita. Itu berdampak bagi rumah itu. Sangat berdampak. Apalagi kepada pertumbuhan iman. Ya, gimana iman bertumbuh kalau tidak ada ucapan syukur, tidak ada doa, tidak ada firman Tuhan. Maka marilah kita menerima firman Tuhan dalam iman kita. Mari kita terjemahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Teladan sudah ada, Yesus Kristus yang
membawa damai itu, menanamkannya dalam hati kita, maka kita juga membawa itu supaya semua orang mendapatkannya. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan yang menyertai kita selamanya. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, firman-Mu menemani kami saat ini, memberikan kami hikmat, nasihat, dan keselamatan. Ya Tuhan, ingatkan kami akan hidup kami di dunia ini. Engkau utus kami sebagai perantau di dunia ini, agar kami membawa budaya kerajaan-Mu di tengah-tengah hidup kami, sehingga kehendak-Mu jadi dalam hidup kami masing-masing, dalam keluarga kami, persekutuan kami, dan juga di mana kami berada. Kami menjadi berkat. Kami mau membawa firman-Mu dalam hidup kami, perbuatan kami. Kami mau membuka hati kami untuk kehendak-Mu, dan kami mau memperbaiki diri kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, ajari kami menghadapi perjalanan hidup kami masing-masing. Ajari kami menghadapi kesulitan kami dalam kebersamaan. Secara khusus Tuhan, ajari kami menghadapi situasi negara kami saat ini, agar kami kuat dalam iman dan dalam doa. Ajari semua jemaat-Mu untuk berdoa bagi negara ini, bagi pemimpin-pemimpin yang Engkau pilih Tuhan. Engkau yang tetap memberikan hikmat agar firman-Mu, kehendak-Mu terjadi di tengah-tengah hidup kami, dan kedamaian daripada-Mu terjadi di negara kami ini. Ampuni kami Tuhan segala dosa pelanggaran kami dalam hati dan pikiran kami, agar kami bersukacita hidup di dalam kehendak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang dalam penderitaan, dalam sakit penyakit, dalam suka dan duka. Hadirlah Engkau Tuhan untuk menemani, mengajari, menguatkan, dan menuntun dalam kebenaran. Kami serahkan hidup kami Tuhan, hati, jiwa, dan pikiran kami. Engkau tetap yang menyertai. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.